wabarakatuh. Adanya saya dan rekan-rekan saya di sini ingin menjelaskan tentang tugas yang diberikan oleh Ibu Anita. Eits, sebelum itu, kan ada yang bilang, kalau tak kenal maka tak sayang, maka izinkanlah saya dan rekan-rekan saya untuk memperkenalkan diri. Di sini saya Ayu, dan saya akan memperkenalkan satu-satu rekan saya yang bernama Neneng Risma, Dini, Hera, dan Muhammad Fauzan. Kata mamaku, cengkeh itu banyak banget manfaatnya. Coba kamu lihat yang mana nih yang namanya cengkeh. Kalau kamu jawab yang ini, berarti kamu benar. Itu namanya cengkeh. Cengkeh ini banyak loh kegunaannya. Aroma cengkeh yang khas dapat menetralkan bau makanan yang kurang sedap. Sebagai bumbu, cengkeh biasanya dipakai pada makanan yang berbahan dasar kambing, jeroan, atau seafood. Nah, ternyata cengkeh juga tidak hanya untuk makanan saja loh. Cengkeh juga bisa dijadikan sebagai obat herbal. Contohnya sebagai obat sakit gigi. Dengan cengkeh yang dikasih minyak zaitun, itu bisa mengurangi rasa sakit pada gigi. Caranya cukup mudah. Kamu tinggal oleskan minyak kepada gigi yang sakit dan hasilnya luar biasa. Itu karena zat cengkeh yang mengandung antibiotik yang ampuh untuk membunuh bakteri. Pantesan ya, pada zaman penjajahan dulu, ada beberapa negara di Eropa yang ngotot banget buat menguasai negara Indonesia. Itu karena mereka ingin menguasai rempah-rempah kayak gini nih, karena waktu itu harganya cukup mahal. Aku jadi penasaran gimana ya awalnya penjajah bisa masuk ke Indonesia. Yuk kita bahas. Zaman dahulu kala, sekitar abad 15-16, ada beberapa negara di Eropa yang datang ke Nusantara. Mereka rela berlayar berbulan-bulan untuk menarui samudra. Tujuan awalnya bukan karena dilatar belakangi oleh aksi penguasai dan penjajah. Namun, tujuan utama itu adalah sebenarnya berdagang. Mereka ingin mencari barang-barang yang langka di pasar Eropa, seperti rempah-rempah. Nah, rempah-rempah itu banyak dijumpai di Indonesia. Tapi, kenapa ya tiba-tiba datangnya ke Indonesia, kok mereka bisa nemu? Padahal dunia itu luas banget loh. Di abad ke-15, ada satu negara yang penting dalam peranan dunia. Namanya adalah Konstantinopel. Saat itu, Konstantinopel, ibu kota Bizantium, salah satu bagian kekaisaran Romawi. Dia juga jadi gerbang perdagangan Asia ke Eropa. Jadi, kalau kamu tinggal di Eropa, pengen teh India, barangnya bakal lewat Konstantinopel. Tapi, pada suatu hari, Konstantinopel pada saat itu runtuh. Kota paling maju di benua biru itu runtuh. Setelah 8 pekan dikepung pasukan Turki Ottoman di bawah komando Muhammad Al-Fatih alias Mehmed II. Saat itu Konstantinopel, kota yang paling istimewa, letaknya yang sangat strategis karena menghubungkan Eropa dan Asia lewat darat. Sejak jatuhnya Konstantinopel, isi bus Turki ke Eropa jadi tertutup. Jadi, orang-orang Eropa yang pengen rempah-rempah gak bisa dapetin rempah-rempah yang harga murah. Hasilnya harga rempah jadi melambung tinggi. Jatuhnya Konstantinopel ini ternyata Jatuhnya Konstantinopel ini ternyata jadi titik perubahan penting peradaban manusia. Karena jatuhnya peradaban manusia, bangsa-bangsa Eropa itu tidak akan tinggal diam ketika rempah-rempahnya dirampas oleh Ottoman. Mereka mencari jalan lain menuju kemakmuran yang jauh lebih besar, jalan menuju sumber pahitnya sendiri. Karena jalan darat tertutup, akhirnya mereka mulai mengarungi samudera yang luas. Ini menjadi solusi bagi bangsa Eropa untuk mencapai Asia. Salah satu bangsa Eropa yang mewakili
jelajahan samudra adalah bangsa Portugis. Perjalanan menuju Asia itu adalah perjalanan yang jauh karena hanya berbekal kapal layar saja untuk berbulan-bulan lamanya membuat tim ekspedisi untuk sampai di tanah rempah-rempah. Jadi persiapannya gak main-main. Sebelum berlayar, kapten akan mengumpulkan kru yang siap mati karena perjalanan melewati samudra itu bahaya banget. Selain kru, mereka menyiapkan bahan makanan dan semua peralatan yang mereka tubuhi untuk perjalanan panjang. Nah, salah satu itu adalah kompas, salah satu penemuan teknologi yang penting karena kompas ini mereka bisa sampai di tujuan yang tepat. Perjalanan samudra dilakukan berkali-kali oleh bangsa Eropa. Dari hasil berlayar selama bertahun-tahun, mereka menemukan banyak tempat yang baru buat mereka. Ada yang ke Amerika, Australia, India, akhirnya ada yang menyangkut di tanah Nusantara. Bangsa yang pertama menemukan Nusantara itu adalah bangsa Portugis. Di awal Juli 1511, bangsa Portugis menemukan daratan India untuk pertama kalinya, dan sebulan kemudian mereka menepi dan menaklukkan masyarakat di Malaka. Dari saat itu, mereka menguasai rempah-rempah yang ada di Nusantara. Setelah rempah-rempah pertama dari Nusantara dibawa kembali ke Eropa, banyak banget yang terinspirasi untuk melakukan penjelajahan yang sama. Akhirnya Nusantara menjadi rujukan orang-orang Eropa untuk membeli rempah-rempah memenuhi kebutuhan mereka. Nah, karena pada dasarnya manusia tidak pernah puas, rempah-rempah yang udah mereka kuasai dataran Malaka itu belum cukup. Bangsa Eropa kemudian datang berbondong-bondong ke pulau lain di Nusantara, dan mereka mulai menjajah tempat-tempat mereka menepi. Salah satu disinilah awal mulanya terjadi kolonialisme. Penjajahan bangsa Eropa atas masyarakat Nusantara tergolong sebagai kolonialisme dan imperialisme. Kata kolonialisme sendiri berasal dari kata koloni. Nah, koloni menurut bahasa Latin artinya pemukiman. Kalau kolonialisme itu usaha yang dilakukan negara-negara penguasa dalam rangka menguasai suatu daerah atau wilayah untuk mendapatkan sumber daya alam. Mereka akan membuat pemukiman di daratan baru dan secara perlahan merebut sumber daya alam yang ada. Kolonialisme umumnya dilakukan oleh negara-negara yang memiliki kekuatan kemiliteran yang kuat. Saat itu, negara-negara yang berkuasa itu adalah bangsa Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris. Negara-negara tersebut berhasil menguasai negara-negara lainnya, termasuk masyarakat di daratan Nusantara. Karena mereka mempunyai militer dan teknologi yang jauh lebih baik dibandingkan dengan masyarakat yang mereka jajah. Oh iya, istilah lainnya mirip dengan kolonialisme itu adalah imperialisme. Kata imperialisme berasal dari kata imperator yang artinya memerintah. Imperialisme itu adalah upaya suatu negara untuk menguasai negara lain sehingga dia bisa memperoleh manfaat dari negara yang dikuasainya. Imperialisme sudah ada sejak abad ke-19. Pada awalnya, konsep imperialisme dicetuskan oleh Benjamin Disraeli, Perdana Menteri pada saat waktu itu. Imperialisme ada dua jenis. Yang pertama itu adalah imperialisme berdasarkan waktunya. Dan yang kedua adalah imperialisme berdasarkan tujuan. Kalau berdasarkan waktu, imperialisme dibagi menjadi dua jenis. Imperialisme kuno dan imperialisme modern.
Imperialisme kuno itu terjadi sebelum revolusi industri di Inggris. Saat itu negara ngelakuin imperialisme karena termotivasi oleh 3G. 3G yang dimaksud itu adalah gold, emas, geospel, keinginan menyebarkan agama Nasrani, dan glory atau kejayaan akibat menang perang. Nah, imperialisme modern motivasinya berbeda. Negara-negara yang melakukan imperialisme modern didorong oleh faktor ekonomi dan kebutuhan industri. Misalnya, suatu negara bakal menguasai negara lain biar dia bisa memanfaatkan minyak yang ada di negara tersebut. Selain berdasarkan waktu, imperialisme juga dibagi berdasarkan tujuannya. Ada 4 kelompok besar dan yang pertama itu adalah imperialisme politik. Di sini, negara terdorong karena ingin menguasai kehidupan politik suatu negara. Yang kedua, ada imperialisme ekonomi, di mana suatu negara berusaha untuk menguasai perekonomian negara lain. Terus ada imperialisme kebudayaan. Di sini suatu negara berusaha untuk menguasai nilai-nilai kebudayaan negara lain. Dan yang terakhir ada imperialisme militer, di mana suatu negara mau menguasai wilayah negara lain yang strategis untuk memperkuat pertahanan negara-negara tersebut. Nah, semua jenis imperialisme modern ini tujuannya hanya untuk menguntungkan negaranya sendiri di masa yang akan datang. Oke teman-teman, hari ini kita udah belajar tentang gimana para penjajah bisa sampai di tanah air kita. Lebih tepatnya kita belajar tentang awal munculnya kolonialisme dan imperialisme. Semuanya dimulai karena bangsa Eropa mencari cara untuk memperoleh rempah-rempah yang mereka butuhkan di kehidupan sehari-hari mereka. Nah, selain itu, kita juga belajar tentang pengertian dari kolonialisme dan imperialisme itu, dan terakhir jenis-jenis imperialisme yang pernah ada di sepanjang sejarah kita.